Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Kandor. Film Kandor ini menceritakan tentang kisah seorang analis yang terjebak dalam konspirasi besar CIA. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di sebuah lokasi yang berada di cagar alam Navajo, New Mexico, pria ini bernama Nathan sedang menggali tanah untuk menguburkan beberapa binatang anjing gurun. Tak berselang lama, seorang pria yang mengaku tinggal di daerah sini penasaran dengan aktivitas Nathan. Nathan mengaku anjing-anjing itu mati karena jadi sasaran latihan menembaknya. Wanita yang menemani Nathan yang memakai seragam militer tiba-tiba turun dari mobilnya untuk menggorok leher pria ini dalam sekejap. Ternyata mereka berdua bagian dari kelompok organisasi tertentu yang sedang meracik sebuah senjata biologis berbahaya. Tiga tahun kemudian, diperkenalkan dengan aktor dalam film ini bernama Joe, seorang agen CIA di bidang analis yang sedang santuy bersama rekan kerjanya bernama Sam dan istrinya. Keesokan harinya, Sam mengajaknya untuk menemui paman Joe yang bernama Bob dan wakil direktur CIA. 2 tahun lalu, Joe pernah membuat sebuah program dengan Harold yang bisa membantu menemukan pelaku yang terindikasi akan melakukan serangan teror. Joe sudah melupakan program tersebut, tapi faktanya program itu masih dipergunakan. Hasil dari analisa program tersebut menemukan seorang pria bernama Nazari yang dicurigai membawa paket berbahaya dari kantor pos. 6 minggu terakhir ini, Nazari bekerja sebagai petugas kebersihan di Stadion Conquest. Pasukan CIA saat ini sedang memburu target untuk dihabisi sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Joe sempat tidak setuju karena programnya belum tentu akurat, tidak bisa main asal bunuh. Tapi wakil direktur CIA yang bernama Abbott dan pamannya Bob telah memutuskan untuk membunuh target sebelum memasuki stadion, yang saat ini dipenuhi 80.000 penonton sepak bola. Excuse me. Subject is pulling into the stadium. Talking about killing a man without any of Joe. Yeah, He's the reason we're here. Is into a football stadium packed with 80,000. Mr. Turner, we should have more young men like. Sir, team leader wants to know if we have a green. Malam itu, Joe merasa bimbang karena khawatir programnya justru menyasar orang tidak bersalah. Akibatnya, Joe tidak bisa fokus dengan kencan pertamanya bersama seorang wanita yang bernama Kathy. Joe tidak bisa menceritakan pekerjaannya sebagai agen CIA karena itu sangat rahasia. Sebagai bentuk permintaan maafnya, Joe mengantar Kathy pulang. Today was a bad meant to cancel our date, but I forgot. Yeah, in hindsight, that was the obvious move. Walk me home. Yeah. Malam itu, Joe menghubungi Bob untuk mengundurkan diri sebagai agen CIA. Bob paham dengan perasaannya, tapi sebelum itu, Bob menyuruhnya untuk melihat berita televisi. Ternyata diberitakan dalam tubuh Nazari ditemukan virus mematikan yang bisa membahayakan dengan kematian 100%. Jika saja Nazari tidak segera dilumpuhkan, maka 80.000 penonton yang berada di dalam stadion akan terpapar dan menyebar luas ke seluruh penduduk. Keesokan harinya, Joe masuk ke kantor rahasia CIA dengan pelang nama IEP Analytic. Terlihat temannya yang bernama Harold sedang menggoda staf bernama Ellie. Sebelum masuk ke ruangan, sesuai prosedur, mereka diperiksa petugas yang dijuluki kolonel. Inilah markas agen CIA yang bertugas sebagai analis. Joe mendapat pujian dari rekan-rekannya karena algoritma program yang dibuatnya berhasil menyelamatkan banyak orang. What did you see last night? Mom Pa can't know he's Superman. Till I saw the news last night. Collected data on a bunch of innocent 80,000 people get infected with. It's just DC. Now we save the world. Bob mengucapkan terima kasih atas keberhasilan Joe dan timnya. Penyelidikan mereka belum berakhir karena otak sesungguhnya yang menciptakan senjata berbahaya ini belum tertangkap. Kembali ke si Nathan yang diduga sedang membawa senjata biologis alias virus mematikan berbahaya yang dia ciptakan 3 tahun lalu. Senjata mematikan itu dititipkan kepada Dubes untuk dibawa ke Arab. Nathan? 100%. Okay. Penyelidikan Joe dan timnya fokus pada perusahaan farmasi yang memproduksi vaksin ciprofloxacin. Tercatat ada 12 perusahaan yang bersama-sama membeli saham industri farmasi di berbagai negara. Alasannya, jika virus itu menyebar, maka perusahaan yang memproduksi vaksin ini dipastikan akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. What you found is that you found nothing. Did you plant this thing?
Victor. Nathan mendapat pesan dari rekannya bahwa Joe telah menemukan rencana kejahatan mereka dan ini bisa menimbulkan masalah. Karena itu, Nathan mengutus seorang wanita cantik untuk menyelesaikannya. Santuy di sebuah bar, tiba-tiba seorang wanita memeluknya meminta Joe berpura-pura jadi pacarnya karena ada pria bajingan yang mengganggunya. Padahal wanita ini diutus oleh Nathan. Terungkap, Sam bagian dari komplotannya Nathan. Nathan terlihat kesal karena Garrett melakukan transaksi dengan industri farmasi untuk menimbun vaksin dalam jumlah besar. Masalahnya, Joe mengetahui hal ini. Karena itu, Nathan telah mengutus tim pembunuhnya untuk membantai aset CIA itu. Sam terkejut karena dia sangat dekat dengan Joe. Meskipun merasa bersalah, Sam tidak punya pilihan karena dia sudah terjebak dengan masalah ini. Malam itu, Sam menyalin seluruh bukti kejahatan Nathan dalam sebuah flash disk untuk diserahkan kepada Bob. Are you at home? Tapi setelah bertemu, Sam membatalkan niatnya. All the good wars are over you. So what you want to talk about? Find an enemy like that. I like that. Pagi itu, seperti biasanya, Joe datang ke kantor. Arms up. World. But believe it or not, protect everyone who works in this building. I'm writing you up. Morning. Tadi duga, si Harold memberi racun pada minuman Ellie. But you've been chatting me up every day and seeing you outside the office. Thought, maybe the drugs that I put. Tak berselang lama, dua pembunuh bayaran masuk ke kantor rahasia CIA ini membantai mereka semua. Joe dan rekannya yang sedang berada di luar ikut menjadi sasaran. He's in the basement. Hanya Joe yang berhasil melarikan diri dari pembantaian ini. Setelah berlari cukup lama, Joe masuk ke dalam kereta. Sementara itu, antek Nathan yang jadi dubes membawa senjata berbahaya itu ke Arab. Rencana besar apa yang akan mereka lakukan di tempat ini? Terungkap di sini, dua pembunuh bayaran yang telah membantai 11 agen CIA yang bekerja sebagai analis adalah Diakon Mailer dan Gabriela, wanita yang sebelumnya menggoda Joe. Melalui bantuan seseorang dari ruang khusus pengawasan, tugas mereka selanjutnya adalah memburu Joe yang terlihat dari kamera CCTV masuk ke dalam kereta api. Gabriela mengejarnya sampai ke dalam kereta api, sedangkan si Mailer menyusul menggunakan mobil. I'm here. I'm gonna see him. Pengejaran berlanjut hingga ke sebuah gereja setelah Joe menyadari ada dua orang penjahat yang membuntutinya. Beruntung, seorang pendeta membantunya. Looks like you found yourself some trouble. Bob tidak percaya saat mendapat informasi markas EIP analitik telah diserang dan semua agennya telah tewas. Sampai di TKP, Bob melihat satu persatu jenazah agennya yang dibantai dengan brutal oleh pembunuh profesional. Meski begitu, Bob sedikit lega karena keponakannya Joe berhasil selamat. Karena keberadaan markas analis CIA ini tidak ada yang tahu, Bob tidak ingin kejadian ini masuk berita, termasuk markas besar CIA di Langley. Nathan yang jadi otak pembantaian ini memberitahu Sam. Nathan sempat menuduh Sam membocorkan rencana serangan ini kepada Joe karena menurut catatannya, Joe tidak memiliki keterampilan bertempur. Sahabat Joe ini merasa dalam posisi yang salah antara senang sekaligus khawatir karena kejahatan mereka akan terbongkar. Fingerprints off of everything. The home appliances division, Nathan. I'm sick. I'm gonna go home. Terungkap saat Nathan pertama kali bertemu dengan Garrett, CEO dari perusahaan swasta White Sand yang bergerak dalam bidang penjualan peralatan militer. Jadi si Nathan ini ditugaskan Garrett untuk jadi penghubung antara dirinya dan antek-anteknya di CIA. Friends in the Central Intelligence Agency, I want you to be the liaison. Is a way for you. Mereka berdua dan oknum CIA berencana melepaskan virus berbahaya yang bisa menyebar ke seluruh dunia. Akibatnya, jutaan penduduk yang terkontaminasi akan membutuhkan vaksin yang diproduksi perusahaan farmasi.
Karena itu, diam-diam Garrett membeli puluhan perusahaan itu yang tersebar di seluruh dunia dengan keserakahannya untuk mencari keuntungan. Rencana bejat mereka ini tercium oleh tim analis CIA melalui aplikasi yang dirancang oleh Joe. Tidak ingin rencana jahat mereka terbongkar, seluruh agen CIA yang bekerja sebagai analis dibantai. Demi menghilangkan jejak kejahatannya, Sam menghancurkan harddisk laptopnya. Setelah 11 agen CIA yang tewas diangkut dari TKP, tim Satgas tiba di markas analis ini. Tiba-tiba Joe menghubungi Bob. Pamannya ini menyuruh Joe untuk menggunakan pelatihan bertemu dengannya di sebuah lokasi. Ternyata percakapan mereka disadap oleh penjahat ini yang langsung dilaporkan kepada Nathan. Nathan kemudian meneruskan informasi yang dia dapatkan ini kepada Sam. Good. Questioned your loyalty. I apologize. Ketua tim Satgas yang bernama Boy menyimpulkan kelompok radikal tertentu sebagai dalang dari pembantaian ini dan Joe dianggap sebagai antek mereka. Tapi Bob tidak setuju karena saat serangan terjadi, Joe berada di tangga darurat dengan kaca jendela anti peluru. Setelah itu Joe kabur melalui basement. Meskipun tidak memiliki skill pertempuran, tapi Joe itu cerdas. Terungkap di sini, orang dalamnya adalah si Harold yang memberi minuman racun kepada Ellie yang sebenarnya bukan resepsionis biasa tapi anggota SEAL. Saat Bob pergi, dua pembunuh bayaran ini langsung membuntutinya. Sementara itu, Joe sendiri datang ke toko persenjataan untuk membeli alat keker dan sesuatu yang dipajang di atas tanpa diperlihatkan ke kamera. Apakah itu? Sesampainya di lokasi pertemuan, Joe bermaksud menemui pamannya. Namun si Mailer yang membawa alat canggih memicu airbag dalam mobil Bob yang berakibat Bob langsung pingsan. Hampir saja Joe jadi sasaran pembunuhan. Tiba-tiba muncullah Sam untuk menyelamatkannya. Joe cukup terkejut, ternyata Gabriel lah pelakunya. Tak hanya itu, agen CIA ini menyadari ini semua berhubungan dengan mayat Nazari yang membawa virus dan puluhan perusahaan yang dibeli seseorang. Joe menyadari kalau Sam terlibat karena informasi ini tertutup, hanya rekan-rekannya yang dibunuh yang tahu. Karena pertengkaran mereka, mobilnya menabrak dan tiba-tiba si Mailer kembali muncul menembak kepalanya Sam. Giliran Gabriel yang menembak Joe beberapa kali. Apakah di sini Joe tewas? Kembali ke markas, Bob terkejut karena kasus pembantaian ini disiarkan di televisi dengan Joe sebagai pelakunya yang sudah ditetapkan sebagai buronan. Katie terkejut karena tiba-tiba Joe datang ke rumahnya untuk minta bantuan. Rupanya Joe berhasil selamat dari upaya pembunuhan yang dilakukan Gabriel karena dia menggunakan rompi anti peluru. For all of this. Okay. So, TV's right there. Oh. Karena melihat berita dirinya dianggap tersangka pembunuhan 11 rekannya, Joe khawatir Katie sudah tahu dan melaporkannya. Joe terpaksa mencegah Katie untuk kabur dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Mae tidak kesulitan untuk menghubungi Sam yang sebenarnya sudah berada di ruang jenazah. Hey, just calling to say I love you. Joe mengaku sebagai agen CIA yang dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Katie yang ketakutan belum bisa mempercayainya. Please. Let go of this hand. Please believe me, that is not who I am. Light sleeper. Kisah masa lalu Mailer terungkap saat disiksa habis-habisan oleh kelompok kriminal bersenjata. Dan kini dia justru menjadi mesin pembunuhnya oknum CIA. Which is the worst thing they've done to you. Mae terkejut, tidak percaya saat mendapat informasi suaminya tewas terbunuh. Hello? Joe berjanji akan menjelaskan semua kepada Katie. Tapi sebelum itu, Joe minta waktu untuk berpikir mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah besar ini. I promise I will try to have my word. Pihak agensi datang memberitahu Mae bahwa suaminya tewas karena ulah Joe yang diduga terlibat dengan kelompok radikal. Tak hanya itu, wakil direktur CIA ini minta informasi dari Mae apa yang dilakukan suaminya Sam terkait keterlibatannya dengan kelompok lain. Mengaku masih sedih, Mae tidak mengerti apa saja yang dilakukan suaminya itu. Honestly, what's wrong right now? You coming here? You're right. Where the door is.
Seorang wanita bernama Sharla dipanggil ke markas CIA karena identitasnya dalam berkas server. Faktanya, Sharla adalah teman dekatnya Sarah, salah satu agen CIA yang terbunuh. Di waktu yang sama, Bob kembali datang ke markas ini untuk menemui Marty yang ditunjuk markas pusat sebagai kepala tim penyelidikan kasus ini. Bob ingin Marty percaya kalau Joe tidak bersalah. Tapi Marty lagi-lagi tidak mempercayainya. Ditambah lagi, ada masalah lama di antara mereka berdua. Didn't kill anyone. Mai tidak kuasa menahan sedih saat memberitahu anak-anaknya kalau ayah mereka sudah meninggoy. What? By who? Ternyata, Bob yang menginput data dalam server bahwa Sharla adalah agen FBI yang dilibatkan dalam Satgas ini. Bob juga sudah mengetahui hubungan pribadi antara Sharla dan Sarah yang terbunuh. Tujuan Bob memasukkan Sharla ke dalam Satgas CIA ini untuk menjadi informannya, menyelidiki dari dalam siapa saja yang terlibat dalam pembantaian ini. Katie terkejut saat melihat 2 peluru bersarang di rompinya Joe. Joe coba menjelaskan tentang aplikasi programnya yang berhasil menemukan tersangka penyerangan. Selain itu, dia menemukan beberapa perusahaan farmasi yang dimonopoli seseorang untuk menguasai vaksin terhadap wabah yang akan mengancam keselamatan penduduk dunia. Seorang hacker dipaksa Gabriel untuk melacak keberadaan Joe. Bukan agen CIA abal-abal, Joe sengaja menyebarkan lokasi IP-nya di beberapa titik agar tidak terdeteksi wanita si pemburu ini. Sementara itu, Sharla diajak untuk melihat ponsel Joe yang sedang dibobol Satgas. Send people out to share. But why would he turn in his phone with the guard? Joe sengaja mengirimkan pesan agar dibaca oleh Gabriel. Hacker ini akhirnya tahu wanita ini adalah mesin pembunuh. Everyone. Dari ponselnya Joe, akhirnya Satgas tahu bahwa Joe berkencan dengan Katie. Menemukan alamat rumahnya yang dicurigai bersembunyi di sana karena Katie tidak masuk kantor. Diam-diam, Sharla mengirim pesan kepada Bob bahwa Joe berada di rumah Katie. Tim Satgas mulai mempersiapkan diri untuk membekuknya. Di samping itu, Gabriel mendapat informasi lokasi persembunyian Joe. Sebelum pergi, Gabriel menggantung si hacker ini. Ponsel Katie tiba-tiba berdering. Ternyata Bob yang menelepon agar Joe segera keluar dari sana. Di waktu yang sama, Katie menyemprot cairan merica ke matanya Joe. Keduanya terlibat pergumulan hingga Katie pun pingsan. Tim Satgas yang menerobos masuk ke rumah Katie hanya menemukan Gabriel yang mengaku sebagai anggota federal. Help! I'm a federal officer. Throw it to me. Stay right there. Form Bravo, Echo. Confirmed. Sementara itu, Mailer sudah mendarat di Arab. Dia menukarkan kopernya dengan koper milik seseorang yang sama persis. Apakah di dalamnya berisi senjata kimia? Sebelum pasukan khusus menyergapnya, Joe membawa Katie ke rumah lain yang berada tidak jauh dari lokasi. Tim Satgas yang melakukan penggeledahan menyimpulkan ada orang dalam yang memberitahu Joe untuk segera keluar dari rumah tersebut. Marty meyakini tempat persembunyian selanjutnya tidak akan jauh. That his own house would be one of the safer places that Someone tipped them off we were coming? close, I want you to find we think. Yes, ma'am. You think he's close? Yeah. He's a step ahead of everybody. Karena insting yang sama, Gabriel melakukan penyisiran di rumah-rumah sekitarnya. Katie yang siuman berusaha untuk teriak, tapi karena mulutnya disumpal, usahanya sia-sia. Joe bersembunyi di bawah jendela ketika wanita pembunuh berdarah dingin ini melihat ke balik kaca. Joe kembali menarik Katie yang berusaha meminta pertolongan. Setelah itu, dia obati luka di dahinya. Agar Katie percaya kepadanya, Joe menceritakan kisah masa lalunya 6 tahun lalu saat masih kuliah. Kala itu, Joe satu asrama dengan pacar sekaligus teman kuliahnya, yaitu Janice. Dan satu orang lagi sahabatnya adalah Caleb Wolf. Wolf yang tidak kalah cerdasnya dengan Joe mengajaknya untuk meretas server komputer milik universitas, membongkar gaji dosen yang tidak adil kepada kaum minoritas. Joe menceritakan ayahnya yang seorang dosen ditembak saat sedang mengajar.
Sejak kecil, Joe dirawat dan dibesarkan oleh Bob. And then just before I was born, they never caught anyone. Photos and various things. And then Bob married. Never told me your uncle was rich. Saat itu, Bob menunjukkan sebuah pistol kepadanya sekaligus mengaku sebagai agen CIA sejak tahun 1973. Joe cukup terkejut karena dia baru mengetahuinya. Tak hanya itu, Bob ingin merekrut Joe sebagai agen CIA seperti dirinya dan ayahnya yang selama bertahun-tahun melakukan penyamaran di Beirut. Bob berharap Joe menerima penawarannya memperbaiki citra CIA dari dalam. Belly. None for Bright. What's your gun? Root? That was a cover, Joe. Ketika makan malam bersama, Janice berharap Joe mengikuti jejak ayahnya sebagai dosen. Padahal Bob menginginkan Joe menjadi agen CIA, karena itu fakta yang sebenarnya tentang pekerjaan ayahnya Joe. Better than no system. Modern world didn't invent poverty, racism, or Systems slowly eat away at them until the person... about the chair. Tiba-tiba, seorang pria tua masuk ke rumah yang dititipkan kepada Kathy untuk memberi makan kucingnya. Joe terpaksa menyekap Kathy di ruang tersembunyi. Setelah itu, Joe melepaskan ikatannya karena kini Joe yakin Kathy percaya dengan semua pengakuannya. Terungkap bahwa Bob dan Marty terlibat perselingkuhan ketika sama-sama masih muda. Kini Marty menikah dengan Abbott, si tua wakil direktur CIA. Marty menghubunginya karena dia yakin Bob yang telah memberitahu Joe untuk kabur dari rumah Kathy berbekal informasi dari orang dalamnya. Karena itu, Marty minta dikirimkan timnya untuk mencari orang dalam itu. Ones are piling on every day. Okay. Considering the resources that must have gone into... Lily is the only person who uses this number. Abbott menuduh Bob sebagai pengkhianat, tapi Bob mengaku tidak pernah melakukan itu. Untuk memastikan omongannya, Bob siap melakukan tes kejujuran. Rupanya si Gabriel dengan santuy datang ke markas CIA karena perintah dari Abbott. Bob menyuruh Charla agar segera membuang ponselnya. Benar saja, Marty minta seluruh anak buahnya untuk menyerahkan ponselnya. Beruntung, Charla keburu menyembunyikannya di kolong meja. Joe melepaskan Kathy untuk pergi kemanapun dia mau. Tapi Joe mengingatkannya agar tutup mulut agar tidak membahayakannya juga. Setelah dilakukan pemindaian, Bob menemukan alat penyadap di dalam kantornya. Kathy memutuskan tidak akan keluar dari rumah ini karena kini dia percaya dengan Joe. Kala itu, Joe dan Janice terlibat adu mulut saat membicarakan tentang Bob. Janice menilai paman Joe itu brengsek karena selingkuh dengan rekannya sendiri. Tiba-tiba, mobil Janice menabrak rusa yang menyeberang. Pertengkaran mereka berlanjut sampai asrama dan disaksikan oleh si Wolf. Tiba-tiba polisi membekuk mereka karena aktivitas peretasan yang dilakukan oleh Wolf. Karena pamannya CIA, bukan hal yang sulit bagi Joe agar kembali bebas. Saat itu, hubungan Joe dan Janice akhirnya kandas. Vulnerable. I didn't know why at first, but then I realized if you want to, but whatever it is, your uncle wants. Maybe Janice was right. Maybe I am a bad shot. Tiba-tiba, Wolf yang kini menjadi aktivis muncul merilis video di tempat tersembunyi. Video itu menyebut 12 korban yang tewas dibunuh bukanlah warga sipil biasa seperti warga Amerika yang ketahui. Mereka semua adalah agen CIA. Ketika melihat tayangan ini, Joe tersenyum seolah mendapat jalan keluar untuk membongkar kejahatan mereka dengan bantuan sahabatnya ini. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Pagi itu, Nathan datang ke White Sands. Dia terkejut saat melihat tayangan berita dibongkarnya kasus pembantaian 12 agen CIA oleh aktivis Caleb Wolf yang selama 3 tahun terakhir diburu FBI. Turner's motives have been to target such a place. Not letting on. And how did Caleb Wolf? Turner and Wolf knew each other while they were both allegations, and it spreads through the media. I've been speaking to the director. Wakil direktur CIA ini mulai kebakaran jenggot mendapat masalah baru. Untuk menangkap si Caleb dan Joe, Marty harus lebih dulu mengawasi teman lama mereka yaitu Janice. Dengan munculnya sahabat lamanya itu, Joe punya kesempatan untuk membongkar konspirasi besar ini. Karena Joe membutuhkan ponsel, Kathy merubah penampilannya menyamar untuk membeli ponsel. Phone or computer in this house. No. You don't even know what I was gonna say. Where are you? Catherine Hales. That's $33.90. Passport or library card to do. Please help me. Rupanya, Nathan dan anteknya sedang melihat aksi yang dilakukan Mailer di Arab Saudi. So then case, Nathan. The truth. I told her.
family asset in Saudi. I got it. Diam-diam, Gabriel memasang kamera pengintai dan alat pelacak di sekitar rumah dan mobil Janice atas perintah Marty. Janice terkejut karena tiba-tiba dia dihubungi Joe yang kini menjadi buronan. Joe menegaskan dirinya hanya dijadikan kambing hitam dalam skenario besar. Karena itu, dia butuh bantuannya untuk menemui Caleb. Caleb will want to hear. Di dalam kamar hotel itu, Mailer memasang beberapa kamera pengintai termasuk alat penyemprot gas yang disembunyikan di dalam ventilator. Sharla mengaku kepada Marty, dia pura-pura tidak mengenali Bob, perwira senior CIA sekaligus mentornya Joe. Seem like you've ever done anything like this. Do not know Bob Partridge. I need to know who I can trust. Sejak kecil, Joe sudah diajarkan banyak hal oleh Bob. Namun ketika dilatih menembak rusa, Joe justru sengaja membiarkan rusa itu pergi. I guess we're not gonna be hunting buddies. Joe yang cerdas merasa tidak punya alasan untuk membunuh rusa yang tidak bersalah. Gabriel tidak menyangka Bob menemukannya sedang mengawasi rumah Janice. Tapi sampai saat ini, Bob belum tahu wanita inilah yang telah membantai 12 analis CIA. If I'm telling you something as close as you used to be. I heard it almost ended your marriage. Seorang pria Arab bernama Abu Sid masuk ke dalam kamar hotelnya yang tadi disabotase oleh Mailer. Setelah pria itu tidur, Mailer menjalankan aksinya. Dia memasukkan sebuah alat ke dalam hidungnya. Way is clear. Joe akhirnya mendapat kode rahasia dari Janice tentang lokasi pertemuan Joe dengan Caleb yang hanya bisa dipahami mereka bertiga sejak masih kuliah. Katie yang sudah 100% percaya kepada Joe bersedia untuk membantunya. Tidak ingin Katie mendapat masalah, Joe memberitahu tentang Bob yang bisa dia percaya, tapi dia harus berhati-hati dengan seorang pembunuh wanita yang telah membantai rekan-rekannya. Enough of my kids have died already this week. Fucking head off. You go to her neighbors and you call the cops. Know who you can trust. The only person you got it. Got it. Okay. There is a woman named Sheepney, and I'm pretty sure she could fucking run. Okay? Legit. You really that smart? Setelah Janice keluar dari rumahnya, Gabriel dan Bob langsung membuntutinya. Sesampainya di sebuah taman, Janice mengacungkan jari tengahnya dan berhasil menjebak mereka. What if he runs? Bob ternyata sudah tahu si Gabriel ini mantan pasukan khusus Israel yang dipecat karena memiliki masalah psikologis. Dia sempat direkrut oleh CIA, tapi sejak 4 tahun lalu menghilang dan sekarang tiba-tiba kembali muncul. Itulah yang Bob belum ketahui. Bob mengancam siapapun yang mencoba membunuh anaknya akan dia kejar. Ternyata, si Nathan menugaskan Mailer untuk memasukkan virus ke dalam tubuh Abu Sid agar terinfeksi penyakit menular berbahaya yang akan menyebar ke ribuan orang Arab lainnya. Is embedded with the special. Untuk menemui Caleb, agen CIA ini harus melewati pemeriksaan dari pengawal pribadinya yang memberinya obat tidur. Karena Joe menolak, dia dipukuli hingga tidak sadarkan diri. To see him. These are my orders. Okay. You don't have to take this shit if you know. Right this way. Di depan deretan para pejabat militer, Garrett yang jadi CEO perusahaan White Sands menceritakan kembali tragedi wabah virus di stadion sepak bola Comcast yang terlambat ditangani. Karena itu, Garrett memperkenalkan sebuah drone canggih bernama Volaris yang mampu menyemprotkan vaksin dengan radius puluhan kilometer dalam waktu yang singkat. Benda yang sama persis dibawa oleh Mailer ke Arab Saudi. Provide effective for as little of the world as the threats we face today are so. We must act quickly and decisively at some time. Joe akhirnya bertemu dengan sahabat lamanya Caleb yang bersedia memberitahu sumbernya asalkan Joe lebih dulu menceritakan kejadian yang sebenarnya tentang tewasnya 12 agen CIA. People to lay a trap for you.
I need to know who your source was. What the fuck happened over there, man? Diam-diam, Boyd mengikuti Gabriel yang datang ke rumahnya Kathy. Ternyata Gabriel yang pintar balik memergokinya. Looking for me? Both had the same idea, huh? Sly staring at me at the office. Someone called Turner just before. Come up with that excuse on your drive over. Mereka baru menyadari ada tulisan untuk memberi makan kucing tapi tidak menemukan kucingnya. Kucing itu ditemukan di rumah sebelahnya. Kathy yang sedang di kamar melihat dua orang mencurigakan masuk ke dalam rumah ini. Dia kembali ke kamar membawa talinya, kemudian bersembunyi di dalam lemari. Boyd berhasil menemukannya dan meminta Kathy untuk tenang karena mereka polisi. Kathy berpura-pura menjadi korban penyekapan Joe. Tapi Gabriel menemukan beberapa kejanggalan, seperti tali yang sudah lepas dari tangannya dan merasa yakin Joe tidak akan kembali. You okay? No. When we found you and looked sure he won't come back, why? We're out together, alright? Mai merasa terpukul dengan kematian Sam. Dia ingat kala itu diajak menghadiri pesta di rumah pribadinya Garrett yang super mewah. Our taxes paid for this house. You should think of it as a reward. The Republicans hesitate to not screw in. Glad you could make it. Good to see Eldon. I often have a chat with my wife. I'll be right back. Sam, May, this is my wife. We'll have to get together and covet each other. He tries to fuck. Di malam hari, tak sengaja Mai melihat pertemuan tertutup para pria di dalam sebuah ruangan yang dipimpin seseorang yang belum terungkap wajahnya. Mae dikejutkan oleh istri Abbott yang bernama Melanie yang memiliki penyakit langka yang mematikan mengakibatkan rambutnya rontok. Ternyata Mae bisa menebaknya karena dia ini seorang dokter. What goes on down there? Joe sudah menceritakan semuanya kepada Caleb, termasuk temannya Sam yang terlibat dalam konspirasi ini hingga dia terbunuh. Caleb sendiri mengaku saat itu dia dihubungi seseorang yang mengaku bekerja di Badan Intelijen Amerika menceritakan tentang Nazari yang akan dibunuh agen federal sebelum wabah dilepaskan di stadion sepak bola karena sebuah algoritma tingkat atas yang dibuat oleh CIA dengan nama EAP. Pertanyaannya, siapakah pria ini? Joe meyakini organisasi mereka sedang merencanakan serangan tingkat tinggi ke sebuah negara. Engaged in a holy war in pursuit of winning that war. Drugging me once was enough. Attack at Conquest Field is a prologue to what? Fucking good to see you. I needed you. We gotta get you out of here. Karena Gabriel yakin Joe akan kembali ke rumah ini, Kathy dilarang menghubungi siapapun termasuk ibunya atau pengacara yang ingin mendampinginya. Janice datang menemui Joe untuk mengembalikan barang-barangnya, termasuk menegaskan bahwa dia dan Caleb tidak ingin bekerja sama dengan Joe membongkar konspirasi ini karena tidak memiliki bukti yang kuat. But if we work together, You just gonna strand me here too? For 24 hours. Kathy yang cerdas mengadu domba dua polisi ini. Menurut pengakuan Joe, orang yang membunuh 12 rekannya digambarkannya persis dengan wanita ini. Bahkan wanita ini juga yang telah membunuh Sam dan hampir membunuh Joe jika saja tidak menggunakan rompi anti peluru. Kathy mengetahui Gabriel menemui Joe di sebuah bar di malam sebelum pembantaian esoknya. Gabriel kacaletot mengelak tidur dengan Joe, padahal Kathy hanya menyebutnya minum di dalam bar. Tentu saja Boyd yang mendengarnya mulai meragukan Gabriel. Keduanya saling menodongkan senjata, kesempatan emas bagi Kathy untuk kabur dari sana. Gabriel akhirnya menembak mati Boyd, sedangkan Kathy kabur bersama Joe yang datang kembali untuknya. Tak diduga, pembunuh profesional ini melepaskan tembakan yang mengenai perutnya Kathy. Joe tidak berhasil menyelamatkan nyawa Kathy yang menolak dibawa ke rumah sakit karena tidak ingin dia ditangkap. Hey, you all right? Still with me? Talk to me, come on. Tell me something, come on. I feel bad, okay? Wake up! Wake up! Oh, please, wake up! Please, wake up! Sementara itu, Mae kembali menjalani profesinya sebagai dokter. Dia kunjungi Melanie yang terbaring lemas menunggu ajalnya. Tak berselang lama, suaminya pun datang. Wakil direktur CIA ini ingin mengetahui apa yang ditanyakan Mae kepadanya.
Terungkap di sini, dialah pimpinan organisasi mafia kelas kakap di atas Garrett, Sam, dan anggota lainnya yang berencana melancarkan serangan wabah demi keserakahan mereka. Shape the future. Joe pun menangis minta maaf kepada Kathy. Joe yang masih bocil harus ditinggalkan ayahnya yang tewas saat bertugas. Joe menolak untuk menangis. Bob yang merawatnya melihat keponakannya ini cerdas dan unik, memiliki pemikiran cepat melebihi orang lain. Tends to start again when people. I know that's what people say. Wasn't the life he wanted. Him was not the world, son. Okay to cry, you know. That makes you unique. Learn to feel things. Joe terpaksa meninggalkan jenazah Kathy di pinggir sungai. Sementara itu, si Gabriel sengaja melukai wajahnya untuk membuat drama di lokasi kejadian agar semua orang percaya yang membunuh Boyd adalah Joe. Tim Satgas di bawah pimpinan Marty datang ke TKP. Dia luapkan kekesalannya karena anak buahnya Boyd terbunuh. But we didn't. Melakukan pertemuan di lokasi tersembunyi, Bob meyakinkan Sharla bahwa pelakunya bukan Joe karena dia sangat yakin pembunuhnya adalah Gabriel. And he killed Ferris. I'm looking for another version of this. I see. Of the operative who there. Termasuk yang membunuh 11 agen CIA lainnya. Bob meminta Sharla untuk fokus karena ada sosok penting di belakang Gabriel yang harus mereka ungkap. Anak Mae berteriak ketakutan karena mengaku melihat Joe. Benar saja, Joe sedang bersembunyi di rumah pohon. Are they coming over? Daddy? They'll say nice stories about Daddy? Maaf. Setelah Mae dan anak-anaknya pergi, Joe masuk untuk mencari barang bukti milik Sam. Di dalam tong sampahnya, Joe menemukan sebuah hard disk. Di waktu yang sama, dua antek penjahat masuk untuk memasang kamera pengintai. Online. Sementara itu, Bob melihat kembali rekaman CCTV tahun 2016 tentang Abu Said yang mengelola program senjata bahan kimia untuk Saddam. Di waktu yang sama, muncul Nazari, melakukan pertukaran buku. It's like a book, but who knows? Kembali ke si Mailer yang sedang melanjutkan misi jahatnya menggunakan pakaian ihram. Teman Mae yang bernama Iris mengaku kala itu suaminya Eldon dinyatakan meninggoy karena kecelakaan mobil. Sebelum kejadian, dia dimarahi oleh dua pria dan salah satunya adalah Sam. Janggalnya adalah Eldon pergi berjalan kaki membawa doginya. Dia punya bukti yang akan ditunjukkan nanti di atas perahu. Di waktu yang sama, Sharla datang untuk minta keterangan dari Mae. Break-in? My husband was doing. I mean something he wasn't supposed to. If he knew that something might happen to him, just lost someone very close to me too. I'm just become answerless. On denial. Thank you. Joe terpaksa kabur karena kepergok anak Mae yang berteriak. Sharla yang berada di sana langsung mengejarnya, termasuk Gabriel yang mendapat informasi dari anteknya. Joe berhasil ditangkap oleh Sharla. Joe meyakinkannya bahwa Sarah dibunuh oleh Gabriel sesuai dengan ucapan Bob. Her name is Hubert. Talking to me and a little strange. Abbott memberi perintah kepada Nathan untuk menghabisi Garrett karena presentasi tentang drone Polaris itu menjadi bukti keserakahannya 2 kali lipat lebih besar dari operasi yang mereka lakukan. Sacrifice to this cause. Contact the asset. Sharla membawa Joe ke rumahnya untuk mengambil persenjataan karena agen FBI ini berencana balas dendam menghabisi Gabriel.
Tangannya Joe diborgol dan diberi ponsel untuk menghubungi Bob. Bob, he can take care of the rest. Just keep calling your Uncle Bob and he'll come and get you. Clouded with emotion. Hers is clear. Good to know. Karena dianggap lembek oleh ayahnya yang seorang veteran perang, Nathan memutuskan untuk pergi sendiri ke rumah Garrett. Nathan. I need to talk. Setelah berhasil menghubungi pamannya, Joe memperingatkan sebuah serangan yang akan dilakukan di Timur Tengah. Karena itu, mereka harus menemukan orang-orang yang terhubung dengan Nazari. Bob melapor kepada Direktur CIA, kemungkinan ada orang dalam yang sudah merencanakan serangan skala besar dari awal ditembak matinya Nazari dengan cara yang sangat janggal. Bob minta persetujuan untuk mengirim pasukan khusus menjemput Abu Said, termasuk keponakannya Joe. Joe yang kelaparan order pizza sambil minta bantuan kurir untuk melepaskan borgolnya. Iris mengambil pistolnya karena merasa ada seseorang yang menyusup masuk ke dalam rumahnya. Iris tidak menyadari setiap sudut rumahnya terdapat kamera pengintai. Tiba-tiba pelaku membekapnya dari belakang. Abbott menegaskan ketidaksetujuannya dengan Bob yang ingin menarik Abu Said dari Arab, mengancam akan melaporkannya ke pihak pemerintah Mekah itu. Abbott menugaskan anak buahnya menghapus beberapa bukti rekaman yang bisa membahayakan operasi mereka. Ternyata pelakunya Gabriel yang menyekap Iris untuk buka mulut menunjukkan bukti yang diakuinya kepada Mae. Karena pembunuh bayaran ini tidak percaya, Gabriel langsung menenggelamkan kepalanya. Terungkap di malam itu, Iris menggunakan teropong digital yang bisa merekam dan melihat pertengkaran suaminya Eldon, Sam, dan Nathan. Ternyata Eldon adalah sosok yang melaporkan rencana konspirasi besarnya ini kepada Caleb. Eldon! Sam mengancam Eldon untuk merahasiakan operasi mereka. You know, I would get that, right? Anything that you want to tell me. You go home to Iris and we'll talk tomorrow, okay? Brother, miss you. Gabriel melihat teropong yang disembunyikan Iris, tapi menurutnya pertengkaran itu bukan bukti. Tetap saja Gabriel membunuhnya. Padahal Iris memegang bukti rekaman lainnya yang diberikan kepada Mae yang disembunyikan di bawah kue. Di situ, Nathan dan Sam sepakat untuk menghabisi Eldon yang berpotensi mengancam operasi besar mereka. Sesampainya di rumah Garrett, Nathan langsung menodongkan pistolnya karena Garrett dinilai terlalu serakah untuk kedua kalinya menjual drone kepada militer. Padahal dia sudah menguasai puluhan perusahaan farmasi. Garrett sempat menertawakan tindakan Nathan ini. Sesuai perintah wakil direktur CIA, istri Garrett lebih dulu ditembak mati dan setelah itu si Garrett. Been past the point of no return yet. Could not conceive. Zero, man. Tim pasukan khusus yang dikirim ke Arab tiba di kediamannya Abu Said. Bob yang memantau dari markas pusat baru mengetahui bahwa ahli senjata kimia ini sedang terbaring sakit. Joe terlibat perkelahian dengan suami Janice yang menyuruhnya pergi. Trying to get the fuck out of my house. Think you can do that? Khawatir Abu Said terpapar virus, tim membawa alat komunikasi agar Bob bisa berbicara dengannya. Abu mengaku tidak mengenal Nazari, hanya kebetulan akan naik di pesawat yang sama. Kini, Abu Said merasa yakin dia dan keluarganya terpapar virus yang justru dilakukan oleh CIA. Setelah melakukan tugasnya, Nathan menelepon putrinya dan setelah itu dia menembak kepalanya sendiri. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 9. Kisah masa lalu Mailer terungkap. Di tahun 2012, dia disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Irak. Komandan KKB yang bernama Jahal menyuruh Mailer dan 2 sandera lainnya untuk saling membunuh jika satu dari mereka ingin hidup. Karena menolak, salah satu dari mereka ditembak mati. Rupanya, misi Mailer bertepatan saat ibadah haji. Tidak kurang dari 2 juta umat muslim seluruh dunia datang ke Mekah. Setelah melihat isi videonya, Mae datang ke rumah Iris.
Jude, I'll be right back. Don't leave. Iris? Tak diduga, Iris sudah tewas di dalam bak mandinya. Mai yang ketakutan buru-buru pulang ke rumahnya. Abbott yang mendapat laporan pergi untuk menanganinya langsung. Sementara itu, Marty melihat gelagat aneh dari Sharla yang ingin membuntuti Gabriel berbekal alat pelacak GPS yang dipasang di mobilnya. Where? I don't know. Pulang ke rumahnya, Janice dikejutkan dengan Joe yang berada di dalam rumahnya. Suami Janice kesal karena istrinya menutupi banyak rahasia dalam kehidupan mereka. Mereka saling bertengkar hingga Joe marah. Dia meminta Janice fokus menyelamatkan hidup jutaan manusia di Timur Tengah yang sedang terancam. Janice, please. What is more important? Am I CIA? They're planning some kind of an attack. Talking about a loss of life on a scale normal. I even forget. Which people? Which people? Right now. Mailer terkejut saat Jahal tiba-tiba menyapa karena seperti mengenalinya. Untungnya Jahal lupa dengan wajahnya. Sampai di dekat rumah targetnya, Sharla mengambil senjata untuk membidik Gabriel. In a minute. Everything's fine. Hampir saja melepaskan tembakan, tiba-tiba muncul Marty mencegahnya. Marty menanyakan apa tujuan Sharla. Walaupun masalahnya bersifat pribadi, tetap saja sebagai penegak hukum mereka tidak boleh melanggar aturan. Axe to grind now more than ever. That this is personal for you. Mai tidak punya banyak pilihan ketika Abbott datang ke rumahnya untuk mengambil flash disk yang diberikan Iris. Meskipun bahasanya santun, tapi ancaman wakil direktur CIA ini bukan main-main. Joe segera memberitahu ancaman besar yang akan segera terjadi di Arab. Ternyata Bob sudah mengetahuinya dan sedang menanganinya. Namun, Joe mulai tidak percaya kepada pamannya ini, dan dia akan tetap menemui Caleb untuk membongkar kejahatan besar pejabat CIA ke media. Joe, Janice, dan suaminya berangkat ke safe house untuk menemui Caleb. And I know we need to talk about it. But I Life altering decisions together. Let's go. Mai akhirnya memberikan flash disk itu kepada Abbott. Setelah Abbott berada di rumahnya, tiba-tiba Bob muncul menodongkan senjata. Bob sudah tahu otak dari semua rencana serangan ini adalah dia. Dengan melepaskan wabah di Arab, mereka akan terkecoh serangan ini dilakukan oleh kaumnya sendiri. Meski Abbott dibunuh, tidak ada lampu merah atau rencana darurat yang bisa menghentikan serangan ini. Justru ketika kebenaran ini dipublikasikan, Amerika akan menjadi sasaran, dan akibatnya Perang Dunia Ketiga akan pecah. Abbott sama sekali tidak peduli penggunaan senjata biologi ini mengancam jutaan orang tidak bersalah hanya untuk keuntungannya semata. Bob merasa di antara jalan buntu, tidak bisa membunuh Abbott setidaknya untuk saat ini. For now. Sebelum Joe menabuh genderang perang, Bob minta Abbott untuk menghentikan mereka tapi biarkan Joe untuk hidup. Abbott menugaskan Gabriel saat itu juga untuk beraksi. So what's the deal? Hey. Marty dan Sharla yang berencana untuk membuntutinya terlambat karena ban mobil mereka pecah. Setelah mendapat penjelasan dari agen CIA ini, But no proof, no details. Announced that the CIA is planning to release a plan. Right now. Millions of people. What if nobody cares? Or You might as well try anyway. Caleb segera membuat video rekaman fakta terkini tentang pejabat CIA yang berencana merilis wabah di Arab yang bisa menyebabkan jutaan orang jadi korban. Sementara itu, Marty dan Sharla merebut mobil untuk mengejar Gabriel. Di saat Joe dan Jenny sedang mengobrol tentang masa lalu mereka, suaminya memilih keluar untuk mencari udara segar. My uncle tried to recruit secret. Mayor? Di saat yang sama, Gabriel tiba di sana mengambil alat pelacak yang dipasang di mobilnya.
Pembunuh bayaran ini lebih dulu menghabisi suami Jenny, setelah itu membantai semua orang yang berada di dalam kecuali Joe yang dibawa hidup-hidup. Are you upstairs? Oh, Jesus. The contract on your life was whatever the fuck you say. Get in. We better. You don't. Kembali ke kisah lama Mailer yang terpaksa melakukan duel dengan teman selnya karena ancaman dari Jahal. You are an American soldier. Stop! See what I say. Terbangun dari tidurnya, Jahal akhirnya ingat pria ini adalah Mailer yang pernah disekapnya. Keluar dari tendanya, Mailer sudah menunggu untuk balas dendam. Setibanya di lokasi, Sharla dan Marty hanya menemukan beberapa orang yang sudah terkapar tewas. Sementara itu, Joe yang dijadikan sandera oleh Gabriel mendapat informasi bahwa salah satu pengkhianat yang berada di dalam tubuh CIA adalah Marty yang ditugaskan membunuh Sharla. I think more often in terms of... Marah karena orang-orang dekatnya menjadi korban, Joe nekat menerbangkan mobilnya. Stop thinking. You won't look over your shoulder. They'll be walking. Sampai di dalam ruangan, Sharla tidak menduga jika Marty akan langsung menembaknya. Agen FBI ini sempat membalas tembakannya. Setelah mobilnya terjun bebas, Joe segera keluar dari mobil. Meski mampu, Joe tidak mau menembak mati Gabriel yang masih tidak sadarkan diri, tapi memilih kabur dari sana menaiki bis umum. Oh man, I can give you a lift. Federal agents. Fucking gangbangers. Dia menghubungi anak Maya yang bernama Sammy untuk minta bantuan. Dia pun menghubungi ibunya untuk minta dijemput karena jatuh dari sepeda. Hey? I'm fine. Padahal Joe ingin menemui Mae untuk menjelaskan semua dan minta bantuannya. We need you to trust me. Meet me in park. An hour. Gabriel kembali ke rumahnya diantar seseorang. Ternyata di dalam rumahnya sudah ada seorang pembunuh yang bersembunyi, tapi Gabriel lebih dulu menghabisinya. Sementara itu, Mae diam-diam membawa pergi si Marty dari rumah sakit. Gabriel minta diantar ke bandara untuk membuat perhitungan kepada orang yang mempekerjakannya. Okay, where to? Setelah sadar, Marty terkejut karena Joe yang sengaja menyuruh Mae membawanya ke rumah ini. Joe Turner. Nice to come here too. How did I get here? Of course, no one can hear me. Why did you bring me here? Hostile. I'm not your enemy. Joe ingin tahu apa keterlibatan Marty dengan semua ini. The fucking lie! Be willing to do to extract information from. Marty mengaku tidak tahu dengan rencana serangan wabah virus. Bahkan dia mengelak membunuh Sharla karena pelakunya adalah Gabriel. Tentu saja Joe tidak percaya karena Gabriel membawanya setelah teman-temannya dihabisi. It was an ambush and I tried to warn. No, I am not. After everyone else was dead, Killed Charlie Shepard. in your enemy's own weakness. Tidak bisa mengelak lagi, Marty melawan lalu kabur dari sana. Joe langsung mengejarnya hingga keduanya terlibat perkelahian. Oh, my fucking leg! I don't know anything. Hey! Talk. I ordered to stop anything. Di pagi harinya, Bob dikejutkan dengan kedatangan Joe. Dia senang keponakannya ini selamat. Safe now, Joe. You'll be okay. Safe. Tapi Joe justru merasa kecewa karena wanita pembunuh bayaran itu mengatakan kontrak nyawanya telah dibatalkan. Bob terpaksa merelakan jutaan manusia hanya untuk menyelamatkan Joe karena merasa tidak ada jalan keluar lagi. I need to talk to
kill my friends. Way to protect you. And millions of people dying. What I could. Bob terkejut saat mengetahui Marty punya kebijakan asuransi yang menghentikan mereka untuk membunuhnya. Dari pengakuan Marty, saat di Arab, Marty merasa telah dibuang oleh Bob. Karena itu, dia ingin balas dendam kepada Bob dan agensi. Di waktu yang sama, dia melihat Eldon dan Sam merencanakan pelepasan wabah di negara ini. Marty pun tahu otaknya adalah Abbott. Karena itu, bukti-buktinya dia amankan sebagai jaminan asuransinya. Inilah alat yang digunakan Marty agar tidak didepak dari CIA. Seharusnya Marty membongkar kebusukan mereka bukan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Tidak ada kata ampun bagi penjahat, Joe langsung menghabisinya. You killed her. It was for nothing. Karena Marty sudah tewas, pengacaranya yang memegang bukti seluruh rencana serangan virus yang akan dilakukan pejabat CIA akan merilisnya di Washington Post. Tapi ternyata tidak mereka sebarkan. Jika itu dilakukan, akan menyebabkan kepanikan di Timur Tengah yang membahayakan nyawa semua orang di sana. Tidak mau menyerah, Joe minta semua agen CIA yang berada di Arab untuk mencari keberadaan Mailer yang akan melepaskan wabahnya esok hari. Know almost nothing of it. Technology makes it impossible to fly on. Hajj starts. All hogs against the names of Hajis registered. We're looking for someone whose very existence. Tak diduga, ternyata Gabriel terbang juga ke Arab untuk memburu Mailer atas keinginannya sendiri. Tiba-tiba, Gabriel menelpon ke markas CIA dan hanya ingin berbicara dengan Joe. Pembunuh bayaran ini sempat bertanya kenapa Joe tidak menembaknya saat dia pingsan di dalam mobil. Joe beralasan bukan seorang pembunuh berdarah dingin meskipun wanita ini telah menghabisi orang-orang terdekatnya. Dan kini, Gabriel satu-satunya orang yang bisa membantunya tapi dengan bayaran yang sepadan. Abbott menolak penawaran itu karena dia tidak mau mundur dari rencananya. Untung saja ketika si Abbott mendapat kabar buruk dari dokter tentang keadaan istrinya, Bob langsung menghubungi direktur CIA. Setelah menerima pembayarannya, Gabriel langsung memburu Mailer. Mailer dihabisi dengan jarum suntik dan virus itu berhasil diamankan. Meski Bob sudah minta maaf atas kesalahannya, Joe tetap memutuskan untuk keluar dari CIA. 1 tahun kemudian, Joe menjalani hidup barunya di Italia. Dia punya kekasih baru yang cantik dan seksoi. Tiba-tiba, Gabriel menghubunginya lagi. Nada bicaranya mengancam kekasih Joe. Joe pun berlari sekuat tenaga untuk menyelamatkan pacarnya. Work, another story. I'm not a threat to that world. Tapi ternyata dia baik-baik saja. Gabriel hanya ingin menyapanya, mengingatkan ada satu pejabat CIA lagi yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia adalah si Abbott, wakil direktur CIA. Oh, I'm gonna fucking nail you. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke season 2. Previously on Condor. Without this guy, Amar Nazari. A man we suspect that's why you're here. Fuck is that? At large and presumed. I know it's asking a lot for you to step aside and let. You are my best friend and I love you. Wrote an algorithm that found Amar Nazari. Had a dossier of classified information. Di awal film, diperlihatkan sekelompok orang yang menaiki perahu dicurigai membawa peledak radioaktif. Sampai di tepi pantai, tiba-tiba beberapa prajurit muncul menghabisi mereka. Saat dilakukan pemindaian kepada kotak tersebut, tak diduga giliran mereka yang dibantai habis. Ternyata, koper yang diperebutkan itu tidak ada isinya. Inilah aktor utama dalam film ini. Dia mantan agen CIA yang bernama Joe. Mengasingkan dirinya ke Hungaria selama 2 tahun. Joe menghubungi kembali mantan istri mendiang sahabatnya yang bernama Mae untuk menanyakan kabar Mae dan anak-anaknya. I'm not in Prague. I'm in Budapest. I woke up and I couldn't fall back to sun. If I check, is it still gonna be Hungry. Learning Hungarian? Dude, I'm gonna call you right back, okay? Mae sendiri kini punya kekasih baru yang bernama Andrea, seorang agen CIA teman dekat mendiang suaminya. Honey, I want to shout it from the rooftop. Good night, Mrs. Barber. Seorang agen yang belum diketahui identitasnya masuk ke dalam kereta dengan penuh waspada karena khawatir seseorang mengincarnya. Ternyata pria ini diutus oleh Bob, pamannya Joe, untuk melakukan sebuah misi. Urgent. I'm under Partridge. I need an out. Just relay the message.
Karena kejadian 2 tahun lalu itu, Joe sama sekali tidak mau berkomunikasi dengan Bob. Meskipun pamannya ini telah membesarkan dan mendidiknya seperti ayah kandungnya sendiri. 2 dari 1 pelaku berhasil dihabisi sebelum membunuh agen ini. Di malam harinya, Bob kembali menghubungi Joe. Lagi-lagi, keponakannya ini tidak mau mengangkatnya. Pria itu rupanya bernama Vasily. Dia datang menemui Joe karena bekerja untuk Bob. Pernah menjadi intelijen Rusia dan dulunya informan untuk paman Joe. Why you following me? Don't talk. Don't follow. Vasily menyebutkan seorang perwira senior CIA telah dibeli oleh dinas intelijen Rusia. Tapi Joe sama sekali tidak mau berhubungan dengannya, apalagi yang menyangkut Bob. Setelah mabuk, teman Andreas yang bernama Gordon mengantar Mae pulang. Roller skated? Drink DCBA, and you may drink. He's driving right now. Last time that I will. Night, Mae. Night. Night. Good night. Pengakuannya kepada Andreas, Gordon mendapat informasi negara Rus menyelundupkan peledak radioaktif ke negara Ukraina. Jadi peristiwa di pantai Laut Hitam itu jebakan Rus sendiri menggunakan orang mereka untuk menjebak beberapa pasukan yang dikirim CIA. Yes. Tadi diduga, Joe ditemukan telah tewas bersimbah darah di atas meja kantornya dengan memegang sebuah pistol seakan bunuh diri. Joe yang berniat menghubungi balik ke ponselnya tidak mendapat jawaban. Istrinya yang menemukan Bob sudah tidak bernyawa langsung menghubungi wakil direktur CIA. Hello? We agreed on the important things. Abbott memeriksa ponselnya Bob. Dia pun langsung menghubungi Joe jika pamannya telah tewas bunuh diri. Live tonight? Yeah, I need to know why Bob was trying to call you. Ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, Joe disuruh datang ke Dubes Amerika di Hungaria untuk melakukan komunikasi aman. Don't doubt my loyalty to the aid. No, not like this. We're not on a safe channel. Welcome to the American Embassy, sir. Joe menceritakan dirinya didatangi Vasily yang pernah bekerja kepada pamannya. Vasily sedang melarikan diri setelah mengidentifikasi mata-mata CIA yang membelot. Karena itu, Joe sangat yakin pamannya itu tidak bunuh diri, melainkan dibunuh. Yang harus Joe ketahui, pasukan Amerika kemarin baru saja dibantai militer Rus berkaitan dengan senjata radioaktif. Untuk mengungkap dalang dari pembunuhan pamannya, Joe harus melindungi Vasily agar semua tabirnya terbuka lebar. Singkat cerita, Joe memberikan paspor baru kepada Vasily untuk terbang bersamanya menggunakan pesawat komersil kembali ke Amerika. The agency is pulling one of his... Flying commercial? Been where you are. Alright. Well, that worked out. Which means that this mole is somehow responsible. May juga mendapat informasi kematian Bob. How is she? Stay here? Oh, no, I don't think... Roshanka. Golakazunko. I'm so sorry, Joe. I prefer flying west. Other side in case we get separated or have like 12, 20, 30. Good man. It will. Let's hope so. In a good fight. Tiba di bandara Amerika, pihak imigrasi mengizinkan Vasily untuk memasuki Amerika. Now we rent a car. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba ban mobilnya pecah disusul seorang pengendara motor melemparkan gas beracun. Is that I'll spend the rest of my life looking...
What the fuck? Joe, we have to go. Jake baru sadar setelah berada di rumah sakit. Mereka membawa Vasily menggunakan ambulan. Istri Bob meminta Joe untuk memburu pelaku yang telah membunuh Bob. There's something I'd like you to do for me. They're found and made to pay for what they've done. Di dalam ambulan, Vasily melakukan perlawanan hingga akhirnya berhasil kabur. Setelah kondisinya cukup pulih, Mae membawa pulang Joe ke rumahnya. I don't know. Hey. It doesn't feel right. I think Bob's death is more complicated than it looks. You're looking for a clean answer. Or know the truth. Or some version of it. I believe that Sam died defending his country. I can't remember the last time that I had an honest conversation. I can just sleep on the couch. No, Sam. Do you need anything? Did you seriously forget your suit? You know, could have sworn that I... Put it on. See how it fits. Joe diizinkan oleh bibinya untuk mengambil setelan jas peninggalan Bob untuk acara pemakamannya. Bob's? You sure? Of course. Keys under the flower pot. Sampai di sana, Joe mengingat kenangan indah bersama pamannya itu. Dicek ke ruangan kantor Bob, Joe menemukan beberapa berkas penting di sana. Tiba-tiba, seseorang memukul Joe hingga tidak sadarkan diri. Setelah sadar, semua orang sudah berkumpul di rumah Bob selepas pemakamannya. I was in Bob's office. You've been here the whole time. Someone in Bob's office. Accident, what happened? He fainted and... I'm fine. I just need a second to get... Hey, don't be a jerk. You are okay, right? Dude, I'm fine. Selain berkenalan dengan Andreas, Joe terkejut saat melihat Gordon, karena berkasnya dia temukan di lemari Bob sebelum dipukul seseorang. Gordon ini adalah temannya Bob. Score. I meant like a juice or something. I'm trying to be helpful. Case at auction 20 years ago. Well, I'm gonna go drink that one. Who's that guy? That's... How do you know Bob? He was a friend. Last of his kind. You okay? Yeah. Abbott sendiri tidak mau merespon pengakuan Joe tentang kejadian yang menimpanya. Stop putting your face where it doesn't belong. Now you can go back to being a civilian. Anak bungsu Mae yang bernama Jude menemukan korek api di kamarnya. Ternyata itu korek api milik Gordon. Mine is good call for something repulsive. Can I bum one of those? Yeah, I left my lighter. Joe mendekati Gordon untuk mencari informasi tentang orang ini. Anak sulung Mae yang bernama Sammy menyiramkan minuman ke kakinya Abbott karena dia tahu pria tua ini jadi penyebab ayahnya meninggal. Sammy! He was one of Dad's friends. Yeah, maybe you stay here. I mean it. You have my car keys. Yeah. No, you should be here for your aunt. I can give him a lift. I'll take you up on that lift. Yeah. Fine. Normal, but some people wear them all. Things have been moving pretty quickly, so... Jude memainkan korek api itu di atas rumah pohonnya. Joe sengaja numpang mobilnya Gordon saat dia mengantar Eva lebih dulu pulang ke rumahnya. It's the one thing I asked you to do. We'll write her a check. Asked you to do. Tell you what, I'm gonna build a time machine. Hey. Where were you before that? Prague. Paris. 5 years ago? That is about it. Yeah. Well, I'm dropping Joe. To interrupt a marital spat. It's all good. Joe mengaku sudah tidak minat bekerja di agensi lagi. Gordon sependapat karena hanya orang bodoh yang mau menerima pekerjaan menjadi agen rahasia. To say about you. Shit, I don't know. Thank you for the ride. Maybe. Great. Di malam hari, diam-diam Joe mengawasi Gordon di rumahnya.
Yang dia dengar, mereka mengalami masalah keuangan. I wish you had faith in me. I do. It's gonna fix everything so well. Yes. Tiba-tiba, Andreas mengajak Joe ke markas rahasia kontra-intelijen. Are we meeting with someone? Wanita yang bernama Robin ini perwakilan dari FBI. Sama-sama sedang mengawasi Gordon. Sama-sama sedang menyelidiki kematian Bob dan kasus besar yang melatar belakanginya, Robin menawarkan kepada Joe untuk kembali beraksi mengusut kasus besar ini. Gordon hidden in. I was jumped, and someone in the Russians. What? We took an interest in each other. Did next? He invited me to brunch after church. We found you outside Piper's house for your help. What could you? To spray on the keypad at brunch. This is difficult for all of us. Meski Gordon adalah teman Andreas, tapi dia tidak bisa mengawasinya secara langsung. Joe diminta juga untuk merahasiakan operasi ini kepada Mae. Spray the keypad. Imaginary lines are arbitrary. I won't say anything to Mae. Same reason you help Vasily Sirens. Vladimir Putin pernah mengatakan, tidak ada yang namanya mantan KGB. Saat Joe sedang makan bersama Gordon dan istrinya, tiba-tiba Gordon mengalami kejang akibat reaksi alergi kacang bulu. I didn't fucking Christ, Joe. Like They and Joe brought him. Pastries from... Babe, can you go to the center and get a bottle? All right. Gordon, you're having an allergic reaction. Breathe. Gordon, breathe. Gordon, you okay? Trying to kill me, Mae? I never know where it's gonna come from, huh? No, sometimes after an allergic reaction. me. Okay, right? You're okay. Wanita yang bernama Katie mengaku pernah dekat dengan Vasily. Dia ceritakan ini kepada sosok pria Rusia pembantai pasukan Amerika seperti ditampilkan di awal film. Katie bersedia melakukan apapun yang dimintanya jika Vasily kembali menghubunginya. Нет. Если он свяжется. Gordon mengajak Joe untuk naik kapalnya. Actually, someone else. This photo hangs in 100 different offices. Joe and I are going out on the boat. Di sini Joe berpura-pura ketinggalan ponselnya, padahal dia semprotkan cairan pada perangkat digital keamanan rumahnya. Di sisi lain, Eva mengusulkan kepada Mae untuk berbicara dengan Sidney Truss, senator yang memimpin penyelidikan kepada Abbott saat berkas Force bocor ke publik. Setelah Eva dan anak-anaknya pergi, tim mulai masuk ke dalam rumahnya. Zero 2713 07. Sementara itu, Joe dibawa berlayar, namun tiba-tiba Gordon berteriak kesakitan karena kail pancingnya menusuk tangan. It's barbed. You have to push it through, then we can come in there as father too. Thanks. Di satu sisi, Sammy dan anaknya Andreas menyiram bensin di halaman rumahnya Abbott karena dendam kepada pria tua ini. Tapi mereka tidak berani menyalakan apinya. Yang ada, mereka malah kabur karena pemilik rumah muncul. Menggunakan alat tes kebohongan, Katie dianggap jujur oleh kelompok mafia Rusia ini. Kembali ke rumah, ternyata Vasily sudah berada di dalam. Di malam harinya, Gordon mengantarkan Joe ke rumahnya. Padahal Joe kembali ke markasnya Robin. Let him in. Okay. Joe membuat kesimpulan tentang Gordon yang dinilainya tidak menentu, emosional, dan buruk dalam mengatur uang. Itu menjadi kandidat sempurna untuk dipekerjakan pihak asing. I was smart. I had no idea married people fuck this up. Hey, Joe. Door's open. Kembali ke rumah, Mae merasa Joe menyembunyikan sesuatu dan membohonginya. He's a nice guy.
I know you too well to believe. Like this morning we said you were coming to church with us. Well, because you hit your head. Remember how bad you used to feel when you worked for the CIA? Joe akhirnya menceritakan sedikit tentang seorang aset CIA yang minta bantuannya. Yang jelas, dia tidak pernah bekerja kepada Gordon dan malah sebaliknya. Someone that hates lying, you're really... Setelah mengobati lukanya, Katie memberi uang $10.000 kepada Vasily untuk segera pergi dari rumahnya. Sima. Одевайся. У нас один размер. Чем я могу помочь? Abbott terkejut saat polisi datang ke rumah menyergap dia tanpa alasan yang jelas. Buried in Rock Creek Cemetery. She's been... Pagi hari, semuanya jelas setelah ada seseorang yang menelepon 911 mengatakan mereka bersembunyi di dalam toiletnya, sedangkan Abbott sedang menodong istrinya. Padahal perbuatan iseng ini dilakukan oleh Sammy. Sampai saat ini, Robin dan Andreas belum menemukan bukti sejauh mana peran Gordon untuk pihak Rusia. Karena yang diributkan agen ganda itu dengan istrinya hanya masalah keuangan. Maybe you should recuse yourself. Truth. Based on what? Based on you dead, and the other is inside Russian intel. Can't write the intel if I can't. I trust the source. Was approached. Is known only to you, who appears to be living a double life. Tiba-tiba, Robin melihat Gordon menggunakan ponsel sekali pakai yang disembunyikan di ruang cuci untuk menelepon seseorang agar segera mengirimkan uang mukanya. Vasily menolak untuk pergi karena dia berharap Katia mau menerimanya lagi. Tapi Katia menolak untuk membuka kembali kisah asmara yang sudah pudar. Я посмотрю твои вещи. Я помогу тебе. Ты посылаешь меня на смерть. Ternyata dia adalah bagian dari agen intelijen Rusia ini yang bermarkas di kedubes Rusia yang berada di Amerika. Joe menceritakan kembali detik-detik ayahnya Sammy tewas di dekatnya. Which is what he would have wanted. I knew him. Even after knowing what he... After your dad was killed. Sammy sendiri mengakui perbuatan jahatnya mengirim tim SWAT ke rumahnya si Abbott. No. Learn from it. When the SWAT team came through the door. Katia diajak oleh atasannya ini untuk menunggu seseorang yang akan mengambil tas berisi uang. Я пытаюсь понять. Ты привез меня неизвестно куда. Не воюю. Don't worry about it. Pria tadi ternyata diam-diam menemui Gordon untuk memberikan uangnya. Robin sangat yakin pria ini hanya perantara. Namun mulai jelas di sini Gordon melakukan tindak kejahatan sebagai agen ganda. Katia dan atasannya ini ikut ke rumahnya. Нечего скрывать. Как тебе район? Хороший район. Mereka sama-sama mengeluarkan pistol untuk berjaga-jaga karena bisa saja Vasily terciduk olehnya. Bahkan pria ini mengeluarkan 2 pistolnya yang berisi peluru dan 1 lagi berisi cairan kental. Katia terpaksa melakukan ini demi mengalihkan perhatiannya. Ternyata si Robin ini mantan kekasihnya Gordon. Tiba-tiba Joe datang ke rumahnya. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Robin mengaku kepada Joe dia punya informan yang menyamar di dalam intelijen Rusia SVR. Menurut informasinya, Gordon Piper bekerja untuk mereka. Foto itu menunjukkan bukti Gordon menerima uang suap dari SVR yang diberikan pria ini sebagai perantaranya. Will take him out of the US. I'm not an operative. You suddenly care. On my hands. Welcome back. Vasily berterima kasih kepada Katia yang telah menyelamatkannya.
Malam itu juga, Katia membawa Vasily ke lokasi persembunyian yang baru. Vasily minta bantuan lagi kepada Katia untuk memberitahu lokasi ini kepada Joe yang dia percaya. Само за себя. Но переживаю, не впутывай меня. С кем? Больше нет. Gordon mengajak Eva untuk berlibur karena kini dia sudah mempunyai uang. Agen CIA dengan IQ jongkok ini belum menyadari dirinya sedang diperalat penjahat kelas kakap. Andreas Tracy punya mantan istri yang sudah menikah lagi selama 10 tahun. Mantan istrinya ini datang untuk mengajak putranya pergi camping. Joe memaparkan hasil penyelidikan sementaranya bahwa Gordon telah dijebak. Saat Joe dipukul, pihak intelijen Rusia merampas berkas Gordon untuk melenyapkannya dengan tujuan melindungi mata-mata mereka yang bersembunyi di dalam tubuh CIA. Tapi Tracy tidak setuju. Dia sempat bertanya, kenapa Rusia dan Bob punya foto yang sama? Apakah Bob punya sumber lain di SVR? Jika itu dibocorkan pada Joe, kenapa tidak dibocorkan juga kepadanya? Berbagai pertanyaan Tracy membuat Joe mumet. Apalagi Trey menyudutkan Gordon yang seolah memang pengkhianatnya. Meskipun sampai saat ini tidak jelas uang suap yang diberikan kepada Gordon untuk tujuan apa. Kembali ke markas SVR, rekan Katia yang bernama Paulina mempertanyakan kemana dia dan Falk pergi semalam. Меня раскрыли. Вы с Волком? По такому, о котором мне говорят. Он сам себя пригласил. Симпатичный. Ya tak знал. Pantas Joe menyebut Gordon agen yang bodoh karena tingkahnya yang konyol mudah dimanfaatkan pihak asing. Lagi-lagi si Jandoi Robin merasa risih harus mengintai Gordon dan istrinya yang lagi-lagi terlibat kisah ranjang. Mae mulai memahami sepak terjang suaminya sebagai agen CIA yang berkhianat kepada negaranya sendiri. Tujuan Mae ingin menyeret juga Abbott yang dituduh jadi dalang perubahan sikap mendiang suaminya itu. Saat melihat Abbott di supermarket, Mae tidak bisa mengendalikan emosinya. It's me again. Forget my last. Di malam hari, diam-diam Robin bertemu dengan informannya yang bersembunyi di dalam SVR. Ternyata dia adalah Paulina. Paulina mengaku ketakutan identitasnya akan terbongkar. Robin menyuruhnya untuk tenang. Agen FBI ini ingin tahu identitas pria yang duduk bersama Gordon. Terungkap namanya adalah Lior, mantan agen Mossad atau intelijen Israel. Lior memiliki perusahaan keamanan sendiri yang diduga menjadi double agen dengan SVR. Robin ingin segera menangkap Gordon, tapi Tracy minta izin dia yang melakukannya untuk menjaga psikologis istri dan anak-anaknya. Singkat cerita, Tracy datang ke rumah Gordon menuduhnya menerima suap dari Lior. Karena itu, Tracy akan membawa Gordon untuk dijebloskan ke dalam sel penjara. Tracy, what is going on? Fucking touch me, man. Tracy. Fuck you. Bocornya identitas Lior ke pihak FBI membahayakan operasinya Falk. Karena itu, Falk tidak segan-segan langsung menghabisi Lior. Terungkap fakta lainnya bahwa ternyata Tracy adalah orang yang mempekerjakan Matty untuk membunuh Vasily saat dibawa menggunakan ambulan. Tracy pun menghabisinya. Apakah itu artinya Tracy sebagai pengkhianat CIA yang dilindungi oleh SVR? Tracy berpura-pura menyesal kepada Joe karena harus menangkap Gordon temannya sendiri. Defended him. But I didn't try and help him. I saw he was hurting. I didn't reach out. She wanted to kill me. We'll have a chance to prove it. Question him in the morning. Till the morning. Kembali terungkap saat Tracy menemui Falk. Ternyata identitas Tracy yang diketahui Vasily sebagai double agen berkhianat kepada CIA. Karena inilah Vasily diburu oleh mereka berdua dan Gordon dijebak untuk dijadikan kambing hitam. Whatever you want. Getting out.
I don't have any reason to say anything to anybody. It never goes away, even if it goes dormant. I want a simple life now. About you, and you want the credit. Berada di dalam sel, Gordon merasa dilecehkan karena mereka memberinya tambahan menu kacang yang bisa membuatnya alergi parah. Abbott datang ke markas kontra-intelijen setelah mendapat informasi Gordon ditangkap. Sampai sejauh ini, Robin meyakini Gordonlah pengkhianatnya yang terlibat dalam pembunuhan pasukan Amerika, termasuk Bob. He's not much different. That's why someone turns traitor, who keeps secrets from other spies. The declaration of his own importance. That way we get to kill two birds with one stone. Not great. This isn't anybody's fault. Sementara itu, Joe mulai menelusuri mobil ambulan yang digunakan pelaku saat menculik Vasily. In between cars? I don't suppose you got something. Gordon terkejut karena baru mengetahui orang yang memberinya uang itu adalah anteknya SVR. Lichcott and I are going into business together. It's all the money was just an advance against my salary. How dignified is it to take money from a man there? Lior's business. No. Robin menuduh Gordon menjual informasi rahasia CIA kepada pihak intelijen Rusia. Gordon sampai mengucapkan sumpah tidak pernah mengkhianati negaranya. You don't like my answers, so why did you join? Terungkap kisah lama Tracy yang baru bergabung dengan CIA. Kala itu, Tracy bertemu dengan agen senior bernama Jay. Tracy mengaku menjadi agen CIA karena ingin mengabdi kepada negaranya. Serve my country. Something intellectual. When you were 6 years old, what did that I had the potential to do something important in the world? One too many attaboys. Seorang senator berjanji kepada Mae akan membantunya membongkar kebobrokan Abbott. I'm ready. Sekian lama mencari, akhirnya Joe menemukan ambulan yang disewa pelaku untuk melancarkan aksinya. Salah satu buktinya adalah lubang peluru. Joe mendesak si pemilik mobil ambulan ini untuk memberitahu identitas penyewa sebelumnya. Salah satu pelaku rupanya sedang dibuntuti oleh Falk. Joe sendiri bergerak untuk memburunya. Tracy kala itu hidup tentram dengan istrinya hingga tergoda oleh seorang wanita seksoi. They are bred with you. Right? It's the same shit that they said to Tom Brady. I gotta take a piss. Akibatnya, istri Tracy meminta cerai. Jay mengintimidasi Tracy bahwa ini perbuatan Rusia untuk menjebaknya. Pack what you need, I'll have the rest shipped over. Taking you off the field. Gordon mengaku pria yang memberinya uang itu ingin menjadi mitra bisnisnya. Dan kebetulan sekali Gordon lagi membutuhkan hepeng. Sorry, Gordon's a friend. Who you thought they were? Masuk ke dalam rumah pelaku, Joe melihat tersangka sudah tewas disusul ada tersangka lain yang masuk. Joe sempat dipukul dari belakang. Dia mengaku ditugaskan oleh agen CIA tanpa menyebutkan namanya. Ketika Joe sudah tersudut, tiba-tiba seseorang yang mengaku agen FBI bernama Del menembak mati pelaku. Agen ini pergi keluar untuk mengambil kotak P3K, tapi tidak pernah muncul kembali. Joe yang masih shock mencoba menghubungi Tracy, tapi ponselnya tidak diangkat. TKP ini akhirnya dikerumuni aparat kepolisian. Abbott yang mendapat informasi datang ke TKP. Faktanya, tidak ada agen FBI bernama Del seperti pengakuan Joe. Joe menjelaskan kepada wakil direktur CIA ini bahwa agen Rusia yang menghabisi mereka menjebak Gordon untuk melindungi penyusup yang sebenarnya. Untuk memecahkan kasus ini, mau tidak mau, Joe harus menemukan Vasily membongkar identitas agen CIA pengkhianat yang sebenarnya. 12 tahun lalu, untuk pertama kalinya, Tracy dihampiri oleh Falk. Sementara itu, Gordon kembali diintimidasi secara psikologis oleh Robin dengan menu makan serba kacang.
Malam ini juga, Tracy mengajak Mae pergi keluar kota. I have children. And if we leave right now, we could be there before midnight. Katerina, my American friend. Attention to ourselves. Kisah masa lalu Vasily dan Falk terungkap sebagai dua orang sahabat dekat. Хотел на эту должность, да? Ты же знаешь, За твое здоровье. Saat Joe dan Abbott sedang berbincang di TKP, rupanya Falk sedang menyadap pembicaraan mereka. Oh, turns out things didn't go as planned. Dry. Berbekal alat pelacaknya, Falk membuntuti Joe berharap menemukan Vasily. Menyadari ada mobil yang membuntutinya, Joe segera turun berlari ke dalam stasiun. Falk terus membuntuti Joe hingga ke lintasan jalur kereta api. Untungnya, ada sebuah kereta api yang berhenti menghalangi pandangan Falk. Tiba-tiba, Joe dihampiri Katia yang akan memberikan informasi lokasi persembunyian Vasily. Somebody who prefers track 11, you can take yourself. Peace, Marilyn. Falk yang membuntutinya pun tidak berhasil mendapatkan informasi apapun. Singkat cerita, Falk mengajak Katia ke sebuah lokasi. Wanita ini sempat mengambil pisau lipatnya di dalam sepatu untuk berjaga-jaga, khawatir pertemuannya dengan Joe tadi dilihat oleh agen psikoplog ini. Falk mengajak Katia untuk membuntuti Joe karena telah membantu Vasily datang ke Amerika. Я не видел. Она была рядом с твоим домом. Послали охотников? Хочу тебя узнать получше. Sementara itu, Tracy mengajak Mae kencan ke sebuah lokasi di luar kota. Mae sempat memberitahu Joe perjalanannya ini untuk beberapa hari. Kesempatan itu dimanfaatkan Joe untuk memberitahu Tracy kalau Basil ada di kota. Feeling up to it? I'll tell. Common or is that about work? Menyadari Joe sudah menemukan lokasi targetnya, Tracy pura-pura ke toilet padahal ingin menghubungi Falk bahwa Joe sedang dalam perjalanan menuju lokasinya Vasily. Katia yang sedang bersama Falk menyadari antek CIA memberitahu informasi penting tentang Vasily. Look. What? Это все проверка, да? Joe akhirnya sampai di rumah persembunyian Vasily. Begitupun dengan Falk dan Katia yang langsung mempersiapkan senjata. Tiba-tiba, dua agen Rusia itu melancarkan serangan. Joe dan Vasily langsung kabur dari lokasi. Where the fuck did they... There might be a tracker on it. Да что между вами, а? Предатель. Нет. Kala itu dalam kondisi mabuk, Falk mengaku selama 12 tahun terakhir punya mata-mata di CIA. На твою миссию. Чайником. Только ведь здесь как? Нужны подробности. Ну, Хорошо. уже 12 лет. Есть только один способ выловить. Я год за годом забрасывал. Vasily sendiri mengaku kepada Joe, kala itu Falk sudah seperti saudaranya sendiri mengaku punya aset di CIA. Tapi Vasily mengkhianatinya dan menggunakan rahasia itu sebagai jaminan kebebasannya. Vasily menolak untuk menyebutkan nama agen CIA itu sampai situasinya aman. Sampai di tempat sepi, Vasily dan Joe berniat untuk mengganti mobil mencuri dari garasi. Tapi mereka terciduk pemiliknya. Our car just broke down a couple of... Easy. Give you that. What are you, Russian? Falk berhasil menemukan lokasi ini setelah Joe menyadari Falk telah menyembunyikan alat pelacak di dalam pakaiannya. Ketika Falk datang, Vasily dan Joe kabur ke dalam hutan. It's okay. Is it alright if I reach for my credentials?
Fuck off. Go on. God, you asked me. I already knew the woman. Sebenarnya, Katia menemukan mereka berdua, tapi dia merahasiakannya kepada Falk. Tracy membawa Mai ke rumah pribadinya yang tidak ada seorang pun tahu lokasi ini. Vasily membuat pengakuan yang mengejutkan bahwa agen CIA yang menjadi mata-mata Falk tidak dia ketahui namanya. Selama ini, Vasily hanya menggertak saja karena saat Falk yang sedang mabuk tidak menyadari persis apa yang dia katakan. Only fucking here. To be here soon. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 8. Satu peleton tim pasukan khusus diterjunkan Falk untuk memburu Joe dan Vasily yang diduga masih bersembunyi di dalam hutan. Drone dan puluhan anjing pelacak pun ikut diturunkan untuk mendeteksi keberadaan mereka. Katia sendiri tidak bisa membantu lebih jauh karena khawatir penyamarannya terbongkar. Joe. Выходим? Saat anjing pelacak mulai mengendus keberadaan mereka, Joe bersembunyi di dalam lubang sebagai umpan agar Vasily bisa melumpuhkannya. Jesus Christ. There's really a difference? To surrender? Go to the water. Mereka berdua kembali melanjutkannya hingga terjebak dengan aliran sungai yang sangat deras. Di sini, apakah mereka akan melompat? Tracy dihantui dengan kemunculan Falk karena sampai saat ini tidak ada yang tahu kecuali Falk jika Tracy adalah agen CIA yang berkhianat. Taman rumahnya Abbott dirusak orang tidak dikenal dengan tulisan "Persetan denganmu, Abbott". Apakah Sammy yang melakukan hal itu? Karena dialah yang selama ini membenci direktur CIA itu karena kematian ayahnya. Karena identitasnya terancam akan dibongkar, Falk memberi saran kepada Tracy untuk melarikan diri ke Moskow, tapi Tracy menolaknya. Sementara itu, Paulina sendiri mulai ketakutan karena Falk menempatkan anak buahnya untuk mengawasi. Paulina segera mengirim email kepada Robin untuk minta perlindungan. Dia melihat stiker di tiang listrik dekat kantornya berharap Robin memberi jawaban. Sementara itu, Gordon yang dituduh sebagai pengkhianat CIA terus diintimidasi agar mau mengaku. Ma'am? SOS. I haven't much time requesting asylum. Meet him tonight. And get me an Overwatch. Di satu sisi, Katia bisa tenang di kantornya berbeda dengan Paulina yang begitu was-was. Dia ketakutan setengah mati Falk mengetahui penyamarannya. Setelah berenang di sungai, Joe dan Vasily menemukan sebuah motel untuk sejenak beristirahat. Got a room? That'll be 60. All right, thank you. Joe berniat menghubungi seseorang yang dia percaya untuk membantu mereka. Yeah, well, what we know and find out what they know. Falk mengajak Katia dan Paulina makan bersama. Tentu saja, itu membuat dua wanita ini sangat grogi. Ternyata yang dihubungi Joe adalah Tracy, karena Joe belum tahu siapa Tracy sebenarnya. Joe mengaku sedang bersembunyi dengan Vasily, tapi dia menolak memberitahu lokasinya karena Vasily tidak bisa mempercayai siapapun. Selain itu, Joe memberitahunya bahwa sebetulnya Vasily tidak tahu oknum CIA yang berkhianat karena dia hanya menggertak Falk. Ternyata, Falk memberi racun kepada Paulina yang telah berkhianat membantu Robin.
Katia tidak bisa mencegahnya hingga akhirnya Paulina pun tewas. Чтобы узнать. А вот это антидот. Setelah mendapat informasi itu, Tracy langsung menghubungi Falk. Dia kecewa karena namanya hampir saja dibocorkan Falk kepada Vasily. Karena merasa identitasnya aman, Tracy memutuskan untuk pensiun, tidak mau bekerja sama lagi dengan intelijen psikoplog ini. We should talk about it. Yeah, that wouldn't look too good for you. Abbott mendapat informasi dari relasinya bahwa dia dilaporkan ke Komite Senat oleh Mae. Saat itulah Abbott memutuskan akan menyerang Mae dan putranya. 17-year-old boy. And the mother. Joe punya cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan melibatkan seseorang yang dekat dengan Falk. Still, but I've been helping the CIA and the passport to get to Volk. That's not possible. She's done enough. Capable of. Sementara itu, Robin menunggu di taman tempat biasa dia bertemu dengan Paulina. Namun informannya itu tidak pernah muncul. Tiba-tiba, agen Rusia ini muncul di depan Tracy dan Mae. Sedangkan Sammy dibawa oleh petugas keamanan. Joe menjemput Katia untuk menjalankan sebuah rencana. Frustasi di dalam selnya, Gordon bisa sedikit lega karena istrinya datang untuk menjenguk. Let's go, Piper. What did you do to him? Did you hit him? Sepertinya Robin sengaja memanggilnya berharap Gordon membuat pengakuan. Tapi Gordon menegaskan kepada Eva bahwa dirinya dijebak dan dituduh sebagai mata-mata Rusia. Eva percaya karena suaminya ini bukanlah pembohong atau penipu. Karena itu, Gordon harus tetap kuat berjuang melawan ketidakadilan ini. Ya. Robin lagi-lagi gegetret karena caranya tidak berhasil membuat Gordon mengaku. Apakah Robin percaya kepada ucapan Joe bahwa Gordon memang telah dijebak? Dan Robin sendiri digiring untuk masuk ke dalam jebakan mereka. Diam-diam, Falk dan Tracy melakukan pertemuan rahasia. Falk mengaku bersalah mengatakan punya aset di CIA, tapi faktanya dia tidak pernah menyebut nama Tracy kepada Vasily. Terungkap mereka berdualah yang telah menghabisi Bob dan menjebak Gordon. Falk mengancam akan menjual informasi tentang Tracy kepada Amerika. Jika itu terjadi, maka hidup Tracy akan hancur. Karena itu, Falk mengajak Tracy untuk menyingkirkan Vasily agar mereka berdua hidup aman. Katia datang ke hotel menemui Joe dan Vasily. Yang dia ketahui, oknum CIA itu bukanlah Gordon, tapi Katia pun tidak tahu identitasnya. Katia kesal kepada Vasily menjadi sumber masalah baginya. Apalagi dia menyaksikan sendiri Paulina dibunuh tepat di depannya oleh Falk. Katia sudah kapok tidak mau membantu mereka lagi. Tetap saja, Joe butuh bantuan Katia untuk menjebak Falk demi mendapatkan identitas oknum CIA itu. Jika tidak, Joe akan menyerahkan pengakuannya tadi ke kantor kedubes Rusia. We kidnap him and then we force the... Hear me out. If you don't like what I have to say. What you have is 20... Robin mendapat informasi mengejutkan bahwasannya kasus Gordon telah bocor ke media. Dia menghubungi kembali Tracy untuk minta saran, tapi sulit dihubungi. Where the fuck are you? Mae mengajak Tracy untuk segera pulang karena anaknya ditangkap polisi. I'm gonna pick you up from Nana's. Mom, listen, no, we don't need a lawyer. I need you to get Rural Abbott's contact information. Joe mengajak Vasily untuk meninggalkan motel ini jaga-jaga jika Katia mengkhianati mereka. Benar saja dugaan Joe karena Katia datang menemui Falk menceritakan semua yang telah dia lakukan untuk membantu pelarian Joe dan Vasily. Katia minta maaf kepada Falk karena Joe mengancamnya agar Falk masuk dalam perangkapnya. Я дала ему идти в лесу. Он хочет, чтобы я заманила тебя в ловушку. Почему бы мне не прикончить тебя, принц? Чтобы потом меня сбежать, ты думаешь, что я дурак? Di pagi hari, kasus Gordon telah terbit di media cetak. Masalah besar untuk Robin termasuk Eva yang sangat shock saat mendengarnya dari Abbott. Ketika memberikan sarapan, agen CIA yang mengawal Gordon memberikan korannya. Tentu saja hal ini membuat Gordon terpukul seolah dirinya memang bersalah.
Senator Thrush? Robin menuduh Abbott yang membocorkan informasi ini. Robin pun marah kepada anak buahnya karena merasa tidak mengeluarkan perintah untuk menunjukkan berita dalam korannya kepada Gordon. Hi, boss. Guy's fucking dying in there. In the newspaper. Yeah. Mae sendiri mencoba menghubungi Abbott karena dia tahu Abbottlah yang telah menangkap anaknya. Bukannya merespon, wakil direktur yang sudah bau tanah ini malah sibuk dengan pacar barunya. You sound surprised. Setelah Tracy membawa Mae kembali ke rumahnya, Pick them up for my mom's. Jesus. I don't think so, but can anything pass the spy's wife? It's a very complicated case. tak berselang lama, Joe datang membawa Vasily yang terluka parah memerlukan pengobatan. I'm ready to go. He can't go to a hospital. So you brought him. Tracy langsung menutup pintu garasinya seolah ingin membantu Joe dan temannya itu. You really think you can trust this woman to betray her own? Neither does she. I don't know. I don't suppose you got a spare safe house. I can't put anyone else in danger. I gave him an antibiotic and a tranquilizer. Of course. Sementara itu, Katia menghubungi Joe tepat di depan Falk untuk meyakinkan intelijen Rusia ini siap membantunya balik menjebak Joe. Яд, который ты дал. Водка. Tracy pun memberitahu Falk tentang lokasi keberadaan Vasily. It's gonna be tomorrow. Stay by your phone. Setelah itu, Tracy datang ke rumah Gordon untuk membicarakan kasus ini. He wanted it out there. Bruce Gordon is innocent? Look, I know that Gordon. I'm fucked, Trace. You're not fucked. Tell me everything to start from the beginning. We don't know that. Gordon was set up. They used Phoenix to feed me Gordon. I'm just saying, there's no sense in us getting all... Dengan penuh emosi, Mae datang ke rumah Abbott minta putranya dibebaskan. I am not leaving until you tell me that we have a deal. I behaved unconscionably to you, and God, I'm so sorry. I had my son arrested. It's an act of retaliation. Tracy dan Robin membicarakan informannya yang saat ini menghilang. Why beat yourself up over something that's already been... Thanks. Speaking of which, I do it. Get out of here. You're a good friend. Friend, to be a good friend too. Tapi Tracy sepertinya kacaletot yang justru membongkar kejahatannya. Tidak ada pilihan, saat itu juga Tracy menghabisi Robin demi mengamankan identitasnya. Robin. No. Gordon yang sangat terpukul mulai kehilangan kendali. Dia mengambil cemilan kacang di dalam tong sampah bermaksud bunuh diri. Petugas yang melihatnya langsung memberikan suntikan. Apakah nyawa Gordon berhasil diselamatkan? Tanpa rasa bersalah, Tracy yang tidak jauh berbeda dengan Falk menjadi pembunuh berdarah dingin, mengajak Joe dan Vasily untuk menempati rumah aman miliknya. Tracy membuang jenazah agen FBI itu ke dasar danau untuk menghilangkan jejak. Joe sengaja melakukan pertemuan dengan Katia di dalam pub yang menggelar konser rock agar Falk tidak bisa menyadap pembicaraan mereka. Joe menggunakan tulisan agar Katia memancing Falk datang ke sebuah lokasi. Meski rencana ini beresiko, tapi tidak ada pilihan lain. Katia tidak ingin Falk menuduhnya bersekongkol karena Joe yang memilih lokasi itu. I'm at the house. Не знала, что мы в прятки играем. Он тебя привез? На конце... Может, он боялся, что если мы встретимся... Я слышал, что он тебе говорит. Заставить тебя думать, что мы вдвоем против тебя. Прошу. Keesokan harinya, Joe mengajak Vasily untuk pergi ke lokasi tersebut dalam rencana menjebak Falk. Sementara itu, Mae datang memberi dukungan moral kepada Eva setelah mengetahui Gordon telah tewas. Joe dan Vasily tiba di rumah aman yang ditunjukkan oleh Tracy. Tak jauh dari lokasi, Tracy mengawasi keberadaan mereka di dalam rumah ini. Still don't know. The owner died last week, no family. Tak berselang lama, Falk datang bersama Katia. Katia pun menyadari Falk sedang berkomunikasi dengan oknum CIA yang selama ini menjadi anteknya. Untuk menghabisi Joe dan Vasily, kepala intelijen Rusia ini menurunkan kembali pasukan khusus.
Namun ternyata tidak ada siapapun di dalam rumah tersebut karena Joe dan Vasily pergi menggunakan perahu. Dan ternyata Falk dilumpuhkan oleh Tracy. Dia dibawa ke sebuah rumah disandra oleh Joe dan timnya. Obviously, you know who things that I was and being a part of. To ask you, and then you move it. Falk dihajar untuk menyebutkan mata-mata CIA yang terlibat dalam semua kejahatannya. The possibility of betrayal is all it can be with a whore. Joe terpancing amarahnya saat mengetahui pamannya dibunuh oleh Falk dan anteknya itu. Like a suicide, his wife would have to be killed as well. Joe, that's enough. That's enough. Fuck off. Tracy menyuruh mereka menahan diri, rehat sejenak di luar. Padahal Tracy memotong ikatan talinya. Mereka berdua berencana menghabisi mereka bertiga. Fucking mess. And much more than a beating. Talking about. Saat Katya membawakan minuman, tiba-tiba Falk langsung menyerang dan merebut pistolnya Katya. Vasily yang masuk pun langsung ditembak. Begitupun dengan Falk dan Tracy yang saling menembak. Akhirnya Falk dan Vasily sama-sama tewas. Sedangkan Tracy hanya mengalami luka tembak. Masalahnya, Joe tidak berhasil mendapatkan nama dari mata-mata CIA itu. Sementara itu, Abbott mengakui telah membocorkan kasus Gordon ke media meskipun dia tahu agen CIA itu tidak bersalah. Ini dia lakukan semata-mata untuk menyabotase Robin. Demi melakukan itu, Abbott rela mengorbankan anak buahnya yang tidak bersalah. And he wasn't alone, there was a woman with him. Her since before Gordon's arrest. But she disappeared. Tracy merasa bebas karena identitasnya aman dibawa mati oleh Falk. Tapi Mae tetap sakit hati karena Tracy tidak bisa melindungi Gordon sesuai janjinya. Hubungan mereka putus setelah Mae mengusirnya. To try and make this work between me, you should have thought of that before you led me on. Are you fucking deaf? Is everything okay? Menjelang pengakuannya di media, Gabriel si pembunuh bayaran profesional datang kembali untuk menuntaskan misi terakhir sesuai janjinya dulu menghabisi orang yang telah mempekerjakannya. Publik pun geger setelah Abbott ditemukan mati tenggelam di kolam renangnya. Sementara itu, Katya datang menemui Tracy karena dia sudah tahu Tracy adalah mata-mata CIA yang dirahasiakan oleh Falk selama ini. Tapi Katya berhasil mengenali suaranya saat Falk menerima telepon darinya. Tracy juga yang telah melepaskan ikatan Falk. Merasa sama-sama kotor, Tracy tidak mengelak mengakui semua kejahatannya. I'm back with the SVR. I need to make sure my secret. Everything. Have a nice life. Giliran Joe untuk menghukum penjahat berkedok orang baik seperti Tracy yang tega mengorbankan temannya sendiri. Tidak ada pengadilan yang cocok untuknya, tapi eksekusi mati. Joe resmi bertugas kembali sebagai agen CIA. It's a new game. We're playing chess. Chinese attempts to do likewise. Let me know if you want to grab a smoke. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi. Keep enjoy.